apa namanya, gaya apa? Merambat ya. Gaya apa namanya kemarin? Ada beberapa kita belajar tentang fisika kelas 11 ini tentang gelombang. Yang pertama kita harus tahu tentang cepat lambat bunyi ya dalam udara ya semua. Sekarang ini adalah V dalam medium padat. Oke, ini gimana nih kecepatannya nih dalam medium padat? Besi dan lainnya. Nah, kita tahu. Nah, ini nggak perlu lagi kita ngomong apa. Ada hubungannya kan modulus yang E per rho, ya. Nah, sedangkan kalau dalam V dalam medium gas, nah V-nya kita ngomong ini jadi K gitu ya. Rho, gitu ya. Jadi apa namanya? Modulus Book ya, Book. Nah, bagaimana perubahannya? Nah, ini yang kita penting. K itu apa? Ini kemarin tahu K itu apa? K adalah apa kali tekanan? Halo? Ini kali tekanan ya. Tolong balik akan jadi ini P per rho. Nah, ini akan diubah, ini apa kemarin? Masih ingat cara ubahnya? Gimana? Apa? Apa? Dia pakai yang NKT ya, NRT ya. Apa? PV NRT gitu? Apa? Hah? Volume diubah. Oh, volume diubah. Volume diubah dari apa? Massa per rho. Hah? Massa per rho. Massa per rho. Jadi ini tinggal P per rho-nya jadi NRT per M massa. Jadi ini E-nya kalau dianggap 1 berarti dia akan jadi RT per massa. Kecepatan dalam bentuk gas. Kemudian kita ada belajar tentang senar. Senar. Jadi bagaimana V dalam senar? Senar. Ya itu percobaan siapa namanya? Siapa ya namanya? Melde ya. V sama dengan apa? R per apa namanya? Apa ini? Gimana? Susah ya ngomongnya apa ini? Oke, terus kita ngomong ini adalah, sedangkan ini adalah massa per panjang ya. Akhirnya dia ada perubahan gitu ya. Massa boleh dengan rho, yang gitu ya. Jadi nanti ada perubahan, ternyata ini F L per M. Nah, terus massa diubah dari rho. Massa adalah apa ya? Massa apa? Oh, volume ya. Jadi ini per ini adalah volume, luas adalah panjang ya. Jadi ini dari gini ya. Panjang pakai L ya? Pakai apa ya? Coba. Nih. Tinggi. Panjang ya, panjang. Oh, panjang kan? Panjang senar gitu. Hah? Ini apa nih? Ini L, aduh, penampang. Bodohnya. Jadi volume kan luas alas kali, kali tinggi, gitu ya. Dan ini L kan dianggap panjang ya. L ini kan panjang alias tinggi lah gitu. Sehingga dia adalah luas alas. V per L itu adalah luas alas. Kalau saya balik ya udah, berarti ini adalah F A per rho.
ngomong yang senar. Ya. Frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3. Dan ini memang wajib. Kalau kalian ulang-ulang. Oke, baru kita masuk ke yang senar. Jadi apa namanya? Senar gitar ya, senar. Jadi untuk mencari frekuensinya dan lain-lainnya, frekuensi. Oke, baru kita ngomong ke senar. Oke, jadi yang senar punya yang kemarin ini nada dasar pertama. Kalau saya petik dia akan jadi ini. Jadi kalau tanya, kalau ini panjangnya L, berarti panjang gelombang ini baru setengah panjang gelombang sama L. Jadi kalau gitu panjang gelombang ya 2 kali L. Ini untuk nada dasar, nada dasar. Kita ngomong tentang kecepatan dan lain-lainnya ya. Kalau dalam hal seperti ini, kita akan frekuensinya berapa Pak? Sedangkan frekuensi adalah, ini kalau kita ngomong kecepatan itu adalah panjang gelombang per T, gitu ya. Boleh kita tulis. Dari mana Pak? Saya tahu Pak. Kecepatan apa boleh? Kecepatan satuannya apa? Meter per waktu, betul kan? Panjang per waktu. Nah ini kan satuannya meter. Ini panjangnya sekon. Berarti sama aja kayak kecepatan. Ya kan? Jadi nggak usah dihafal pokoknya. Oke, boleh saya tulis begini. Nah, bagaimana saya bisa menghitung frekuensi dari senar gitar? Tapi saya harus V per panjang. Nah, dari ininya kamu bisa dapat dari sini untuk nada-nada pertama. Terus ini apa Pak? Nah ini dari sini. Jadi V sini adalah V senarmu berapa diameternya berapa, dari mana, dari masa jenisnya apa, terus tegangannya yang kamu kunci itu berapa. Dan V-nya asal dari Rho. Dapat apa sih? Nah, kalau nada dasar kedua selanjutnya, karena ini harus simpul terikat. Selanjutnya yang bisa terikat gimana? Berarti 2 lah, yang pakai gini punya. Berarti ini sudah kita menganggap nada apa namanya? Tinggi pertama. Nada tinggi pertama. Jadi di sini panjang gelombang sama dengan L. Ini L ya. Jadi ini kita mau nada dasar, nada apa namanya? Nada tinggi. Aduh, saya lupa. Apa bahasanya? Apa tuh? Nada dasar, nada
atas pertama. Oke, nada atas pertama. Nada atas pertama. Nada atas pertama. Atau harmoni ke-1 namanya. Harmoni kedua atau kita ngomong harmoni kedua. Kalau ini nada dasar atau harmoni pertama. Jangan sampai nanti gara-gara ini kalian salah tarik. Itu aja. Oke, ini hitung-hitungannya ya. Jadi selanjutnya kalian udah tahu nih nada dasar selanjutnya itu bagaimana. Kalau nada yang ke harmoni ketiga, berarti ada tiga biji. Ada 3 biji. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita akan ngomong tentang seruling. Kemarin seruling sudah tidak, saya pakai ini aja ya, biar nggak usah gambar gitu atau tinggal dulu saja. Karena kita mau yang ke lain nih. Nah ini kita ngomong formulasi frekuensi alami pipa organa terbuka. Jadi ini hanya untuk sekilas saja. Nah, gambarnya akan seperti itu. Nah, ini dia. Kita hanya mencari kira-kira oke, kalau yang ini nanti V yang di sini itu V cepat lambat bunyi di udara. Dia nggak pakai senar lagi ya, ingat ya. Karena senar kan kalau kecepatan lambatnya tergantung dari bahannya senar dan lain-lainnya. Kalau ini yang membuat bunyi adalah udara. Jadi V-nya adalah cepat lambat bunyi di udara. Oke. Nah, ini gambarnya kalau untuk nada dasar ini harusnya saya gambar gini lah ya. Begini, terus begini. Nah, ini harusnya begini, terus begini. Ah, ini akan sebenarnya gambarnya begitu. Jadi ini adalah setengah gelombang. Jadi panjang L ini, terus lambdanya cuma setengah aja. Setengah gelombang. Atau disebut panjang gelombang 2 kali L. Jadi frekuensi satunya apa? Itulah. Kayaknya biasanya 340 atau 320. Nah, itu frekuensi yang pertama. Jadi sebetulnya dari sinilah mereka baru bisa yang gitar itu difisikakan gitu. Oh, kalau frekuensi dasar pertama berarti sekian ya. Do-nya itu seperti ini gitu. Pak, ini gunanya apa sih Pak? Nah, setelah mereka ngerti yang begini, tahu frekuensi, barulah diciptakan yang namanya, kalau dulu kan namanya apa? Piano yang gede itu ya. Manual. Setelah ini dijadikan elektronik. Yang kalian band-band yang di itu yang cowok listrik punya, apa namanya? Organ ya namanya. Baru terciptalah organ. Kalau nggak ada teori fisika ini, nggak ada organ. Yang adanya cuma piano dan gitar. Muncullah gitar listrik, tadi kan? Karena mereka menggunakan elektronik untuk merubah frekuensi, untuk menciptakan frekuensi tertentu. Muncullah yang listrik-listrik itu. Oke. Gitar ini bukan maksud saya yang ini, yang anak-anak kecil main itu loh, yang tekan gitu, yang tekan tombolnya itu. Sekarang lebih hebat lagi itu, dibikin robot yang main gitar, ya dipasang alat untuk tekannya itu, tekan kunci itu, diciptakan alat seperti itu, ya program lah ya, program. Mau logo apa? Ya udah, tinggal masuk. Dan dimasukkan AI lagi, bisa belajar.
Dia udah dengar lagu ini kan, langsung tahu dia. Gak usah belajar. Jadi lain kali kalau kita mau dengar musik yang konser yang lama-lama itu, nanti akan digantikan dengan robot. Manusia akan digantikan. Oke, jadi saya mau ini ada nih hanya supaya kalian tahu nggak hafal gitu loh. Oke, selanjutnya yang gimana apa? Ini harus terbuka gerak ya. Selanjutnya apa? Gambar selanjutnya ini. Selanjutnya apa? Ya ini. Gitu. Intinya sininya harus terbuka. Ya, nanti yang ini berarti setengah gelombang. Ini berarti 34 gelombang. Ini 34 nih. Ini berapa gelombang nih? Kalau ini? Sorry ya. Ini berapa gelombang? 1 gelombang ya? Betul. Ini gambarnya jelek. Ngerti nggak tuh? Harusnya gambarnya ini. Ngerti? Ini kan masuknya ke sini kan? Bisa jadi gini kan? Ini yang ini saya masukkan sini kan jadi gini. 1 gelombang kan? Berarti harusnya, nah, oke, gambarnya jelek, intinya gitu lah. Sehingga untuk nada atas pertama adalah ini. Frekuensinya berapa? Kalau ini Pak, ini berapa gelombang Pak? 1,5 gelombang. Ini 1 gelombang, ini setengahnya. Setengah gelombang. Jadi ini 1 gelombang, tambah ini 1,5 atau 3/2. Nah, tinggal dicari lah. Ini 3/1. Ini kalau misalnya dilanjutkan, ternyata apa? Kalau ini ada F-nya frekuensi 1, berarti yang selanjutnya 2 kali F1, 3 kali F1. Oke, lanjut. Jadi kalau ada muncul soal begini, ini sudah nggak boleh ada masalah. Sebetulnya ini sudah tidak terlalu berguna karena sudah dielektronikkan gitu loh. Sudah dielektronikkan. Jadi sudah tidak begitu masalah. Oke, kalau pipa organa tertutup, artinya di belakangnya itu tertutup, nggak ada lubangnya. Nah, kalau ini pakai ikat. Jadi sini adalah yang begini. Karena ini ketutup, ada penutupnya gitu. Ini ada lubangnya. Nah, namanya tertutup. Kok bisa ada bunyi Pak? Alatnya apa ya? Ada nggak yang ketutup ini terus bisa jadi ada musik ini? Hah? Mungkin maksudnya bukan ketutup begini gitu loh. Ngerti nggak saya ngomong? Nggak ngerti ya? Oke, saya anggap ini sebuah panjang betul. Oke, dan ini terbuka gitu. Dan ini adalah tombol untuk nutup ininya. Ngerti? Totot. Kan berarti sini banyak ya, panjang-panjangnya bisa kita mainkan kan di sini. Ngerti ya? Kalau ini yang naik, berarti ini akan jadi suaranya panjang gelombangnya beda. Jadilah do. Nanti. Oke ya? Jadi ini gambarnya digambarkan seperti itu aja. Tetap udaranya bisa lewat, tapi di sini ada, lu ngerti nggak sih? Katanya, kalau ini ada tekan. Tadi kan udaranya sedang bergetar di situ. Kamu main, sebenarnya ada udara yang tetap keluar kan? Gitu. Maka di gambar ini tidak tertutup, tapi diangkat kayak mati di sini.
Seruling, ngerti seruling ya? Dan ini cuma ngomong bagaimana nih? Nah, ini terbuka karena pasti udara, ini tutup. Jadi di sini harus yang terbuka, sini harus tutup. Nah setelah yang pertama begini, kedua gimana? Itu begini, naikkan satu, terus ini harus terbuka. Oke? Dan ini gambarnya akan tahu, kalau ini berarti berapa nih Pak? Ini berapa nih Pak? 1/4 ini. Jadi kalau saya isi L, L-nya itu 1/4 panjang gelombang. 1/4. Kalau kamu gambar gini ya gini lagi. Kalau saya lihat, ini 1/4. Kalau setengah begini. Ya, kalau satu balik gini. Jadi ini 1/4. Ini 1/4. Jadi dia hanya 1/4. Oke ya, kan 1/4. Nah, selanjutnya apa nih? Ini 1/4, 1/4 setengah. Setengah tambah setengah? Satu kan? Ini satu ya? Ini kok 4/3? Oh, gambar saya salah. Gitu ya. Harusnya dia mati ya. Mati. Ya selanjutnya berarti harus terbentuk gimana nih? Nanti ini lagi. Nah, itulah cara kalian mencari. Ya, jadi ini nggak boleh hafal. Lo harus ngerti gambar. Pipa organa tertutup. Oke? Sekilas saja, karena ini mudah. Senar gimana? Yang terbuka gimana? Yang tertutup gimana? Oke, selanjutnya saya akan ngomong tentang pelemahan dan penguatan gelombang. Yang ngerti dulu. Nanti baru efek doubler ya. Oke, misalnya ada dua buah gelombang yang frekuensi panjang gelombangnya semua sama. Frekuensi panjang gelombangnya sama. Misalnya gelombang pertama begini. Ya nggak begitu ya. Frekuensi gelombangnya sama. Ketemu gelombang dua. Ini sama ya, semua sama gitu. Ini kalau ditambah tentunya akan terjadi nah, dia akan dari penguatan. Amplitudonya gede. Amplitudo adalah yang membawa energi. Oke, artinya kalau fasenya sama, dua gelombang kalau digabungkan dia akan jadi penguatan. Fasenya apa tadi? Sama. Jadi fasenya sama. Fase gelombang 1 sama dengan fase gelombang 2. Bagaimana kalau terjadi pelemahan? Nah, kalau yang gelombang yang dua ini, 1 dan 2 digabung, kalau yang tadi fasenya sama arahnya juga sama ya. Nah, kalau yang ini terjadi penguatan ya, penguatan. Kalau pelemahan, artinya fasenya sama, fase 1 dengan fase 2 hubungannya itu, fase hubungan 2 adalah berlawanan.
alias alias 180 derajat fasenya. Fasenya 180 derajat. Beda fasenya. Jadi beda fasenya adalah sehingga nanti gelombang yang dihasilkan adalah ini. Tak ada bunyi sama sekali. Apa gunanya Pak? Ini dia. Saya akan langsung ngomong tentang difraksi celah tunggal, celah ganda dulu. Pak, Ya, ini kan. ya. Saya akan ngomong difraksi celah ganda. Atau terjadi interferensi ya. Interferensi adalah penggabungan dua buah ini. Ada sebuah gelombang datang, nanti dikasih celah, dua celah begini. Ternyata sampai sini yang gelombang lewat celah ini seolah terjadi gelombang baru. Ini juga akan terjadi gelombang baru. Nah, Pak, ini artinya apa, Pak? Ini artinya di sini adalah puncak lembah mereka. Kalau saya gambarkan, kalau saya gambar ya, ini saya anggap sebagai ini titiknya. Nah, itulah. Oke? Jadi yang ini artinya penguatan. Titik-titik penguatan. Titik-titik penguatan. Jadi dalam gambar nah, sebuah cahaya yang melewati celah cahaya ya. Itu sebabnya kalau di kelas 3 IPA awal-awalnya mereka menyatakan bahwa cahaya itu gelombang. Setelah Albert Einstein yang kurang kerjaan membuat kita jadi susah, Albert Einstein ngomong, no, cahaya itu bukan hanya gelombang, dia foton. Sebelum Albert Einstein ngomong ini, mereka ngomong bahwa ini membuktikan bahwa cahaya itu adalah gelombang. Karena hanya dengan gelombang yang bisa terbentuk kayak gini, interferensi. Ini teranggap gitu. Nah, pertanyaannya adalah mereka suruh kita hitung. Nah, ini saya nggak tahu ini gunanya apa. Ya. Kalau dalam arsitektur ini ada gunanya untuk satu stadion, saya ngomong. Kalau ada terjadi penguatan di sini, berarti orang yang duduk sini nggak bisa kedengaran. Mungkin kalian pernah lihat di TikTok atau apa, katanya kemarin ada Dewa 19 adakan konser di JIS, Jakarta International Stadium. Orang yang duduk di atas itu nggak dengar suara nyanyinya si Dewa 19. Nah, terjadi ini. Marah-marah semua. Tak dengar suaranya, kosong, tak ada suaranya. Berarti titik-titik di atas stadion itu kenanya di perumahan. Jadi gelombangnya, suaranya nggak kedengaran sama sekali. Nah, ini harus kalian akali dengan cara apa gitu. Jadi ini bukan mainan loh. Ini kalau desain arsitektur ini adalah desain yang fatal. Nah, kita disuruh untuk menghitung berapa jarak antara ini dengan ininya itu. Gelap-gelap atau terang-terang ini pasti kalau gelap terang pasti jaraknya sama lah. Tadi.
Mengapa kita tune itu? Ya supaya nanti kamu tahu di mana yang daerah yang kena terjadi pencampuran. Contoh lah kalau daerah Bayang sini, berarti kan suaranya agak lemah tapi masih kedengaran ya. Nah, daerah sini kita ngomong tentu yang bagus yang ini gitu, ya nggak? Ya ini tiketnya mahal bos, tiket VVIP gitu. Ya. Ini tiketnya mungkin VIP saja, ini tiket pengemis. Dengan suara kecil banget gitu. Nah, kita disuruh itu. Nah, ini dari kalau simulasi komputer, kalau yang ngerti ini kamu boleh simulasi komputer. Karena komputermu kamu sudah menghitung pemantulan bunyi yang terjadi, di mana terjadi titik merah. Titik merah berarti terjadi kekosongan bunyi. Berarti titik merah nggak boleh diduduk orang. Minimal apa? Minimal daerah 9. Ya, minimal yang masih ada bau sedikit. Yang sudah terlalu hitam ya nggak boleh gitu loh. Nggak boleh jual tiketnya di sana. Oke, bagaimana nih terjadinya ini? Artinya kalau kamu lihat, berarti kalau saya ambil gelombang yang terjadi sini, karena ini kan dia muncul dari dua titik ya, ya. Berarti ada dua sumber bunyi seolah, ternyata, gitu, ngerti ya? Berarti ada gelombang satu, gelombang dua, gitu kan? Berarti di sini gelombang satu tambah gelombang dua, dia nol. Artinya kan, kamu lihat, ini kan pasti gelombangnya dari sumbernya satu ya. Pasti frekuensi datanya sama, betul. Panjang gelombang frekuensi sama, betul ya. Yang tadi, tapi di sini terjadi begini gitu. Ini gelombang satu, gelombang duanya tuh kejadiannya begini kejadiannya. Nah, kejadiannya begini. Nah, mengapa bisa begini? Nah, dirumuskanlah secara matematika. Mengapa bisa gini ya? Mengapa bisa begini gitu? Dan jalannya itu seperti gini, lihat ada di sini. Nah, secara matematika dia bikin dianggaplah ini ada sebuah sejajar begini, ini tembaknya sejajar. Ya, ini sejajar ya, oke. Dianggap ini satu gelombang, oke? Ngerti ya? Udah belum? Sudah? Udah belum? Tolong ya, celah ini itu sangat sempit. Sangat sempit, ngerti ya, sangat sempit. Artinya celah ini dan celah ini itu jaraknya nggak jauh. Jadi ini sangat jauh. Kalau saya gambar ini sangat jauh. Sangat jauh ya, misalnya mungkin 10 meter, 20 meter gitu. Terus antara celah di sini mungkin 1 cm gitu. 1 cm kan, ngerti ya? 1 cm, kecil-kecil gitu. Oke ya, 2 cm, 3 cm, tapi ininya 10 meter jaraknya. Jadi, yang terjadi itu adalah seperti ini. Jadi kalau saya anggap ini adalah lubangnya sangat sedikit di sini, ini ada celahnya gitu. Jadi nah gitu, sorry ya. Jadi dia menyatu di sini nanti ya. Nanti lah. Ini gelombang yang muncul, gelombang satu, gelombang. Jadi saya ambil tidak ada celahnya sedikit, nggak ada celahnya. Gitu. Dan ini, nah, gitu. Oke ya, nanti. Belum. Sudah. Jadi dianggap ini dan ini ketemu di sini nanti. Nah, padahal frekuensinya ini, kalau saya gambar seperti ini, saya gambar seperti ini gitu. Nah, terjadi ada yang namanya kalau ini munculnya begini, ini munculnya begini, nggak masalah, penguatan kan? Tapi masalahnya
ini kan juga begini gitu. Ngerti kan? Dia kan mulai dari sini juga kan, harus sama dong. Kan kita juga sama. Nah, pas saat mereka saya anggap menghitung dari sini, ternyata bisa terjadi penguatan dan pelemahan. Kalau saya anggap seperti ini, kalau ini pasti kita dapat terang, ya kan? Karena penguatan, betul kan? Jadi kita sangat penting di sini gitu. Beda fase yang gelombang 1 dan gelombang 2 sangat penting. Sininya. Dan mereka pasti akan mengukur terjadinya, kalau ini pasti kosong, hitam. Jadi mereka mengukur, nah ini adalah petanya. Oke? Peta. Tengahnya pasti hitam dia. Nanti. Nah kalau kamu lihat di sini, kamu anggap ini sebuah segitiga gitu. Ini begini gitu. Ini kan ini apa? Sebangun lah, ya kan? Ada yang bisa ngomong mengapa sebangun? Hah? Ada yang bisa ngomong mengapa sebangun? Oke. Pertama sini sudah 90, ini sudah 90, oke? Kalau ini 30 derajat misalnya. Berarti sini berapa? Ini pasti 50 derajat, ini pasti 60. Kalau 60 berarti ini 30, betul kan? Oke? Oke. Berarti kalau begitu, kalau di sini theta, berarti ini theta dong. Ya. Sini theta. Betul kan? Kalau sini theta, ini theta. Tapi kalau sini 30, sini 30 kan? Oke? Sudah? Nah, ini adalah jarak lubang. Ini jarak lubang, jarak lubang. Bagaimana kamu bisa menghitung ini? Berapa panjang gelombang sini? Kalau saya tahu misalnya ya, ternyata panjang gelombang sini 1 gelombang atau 1 lambda. Berarti dia mulai dari sini juga 1 lambda, berarti sama dong, ngerti kan? Itu terjadi penguatan. Bagaimana kalau misalnya jarak yang sini ternyata setengah gelombang? Wah, berarti ini titik ini terbentuk. Yang satu begini, terjadi perbedaan. Di sini begini. Ini yang di sini. Ini yang ini. Ngerti? Terjadi perbedaan. Setengah gelombang. Berarti selanjutnya gini dong. Benar nggak? Benar kan? Betul. Ngerti kan? Berarti ini apa? Selanjutnya apa jadinya Pak? Hitam dong. Ngerti ya? Jadi sangat tergantung pada sini. Ini berapa panjang gelombang? Nah, jadi bagaimana menghitung sini? Ini kan sini ya, betul ya? Ini jaraknya ya, jaraknya. Jadi bagaimana kamu mencari ini? Sigma apa? X-nya aja lah. Kalau sin apa? Berarti sin ini sama dengan sini sama dengan apa? Sigma X per G. Oke ya? Sudah? Jadi sigma X-nya itu apa namanya? Berarti sigma X-nya apa? Sin apa ya? Udah belum? Kalau ininya itu 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, sefase berarti, ngerti ya? Berarti ini terjadi penguatan. Tapi kalau ininya hasilnya itu adalah setengah lambda, 1/2 lambda, intinya fasenya itu setengah gitu. Oke ya, perbedaan fasenya setengah, berarti terjadi penggelapan. Gelap. Ngerti? Belum? Belum.
Kalau setengah gelap kan? Ngerti? Pak, kalau seperempat, Pak. Kalau gitu kamu lihat dulu lah. Ya. Pak, kalau kita seperempat, Pak, nggak ada kan? Ini biasanya diminta hitam dan gelap. Kalau seperempat, Pak, seperempat. Oke, karena fase sama mungkin terjadi seperempat bedanya. Berarti dia tidak gelap total, abu-abu. Oke? Abu-abu lah seperempat ya. Ya, abu-abu yang dari sini lah, dari sini gitu. Ini ya. Abu-abu dari abu-abu. Jadi sebenarnya gampang saja, ternyata hitung begini aja. Nah, bagaimana kita menentukan jarak di sini? Nah, selanjutnya tugas kita adalah menentukan jarak dari gelap ke gelap. Kita udah tahu ini nih. Menentukan Y di sini. Sudah belum? Udah? Oke. Coba lihat sini. Sin sini sama, oke? Saking jauhnya seperti ini, berarti sin theta sama tan theta, ngerti ya? Berarti dalam rumus cantik saya boleh ganti menjadi d tan theta. Kalau mau terjadi penguap apa namanya itu harus satu lambda namanya. Nah, d tan artinya y ini l, jarak dari ini sampai ke papan penangkap, ngerti ya? Ini nanti adalah y per l. Y per l sama dengan lambda untuk terang pita pertama. Dah? Jarak terang pita pertama kalau gitu. Nggak apa-apa terang Pak, karena bedanya adalah terus ini adalah lambda saja. Oke? Jadi kalau jarak pita pertama ke tengah itu jarak mereka. Pita pertama ya, yang terang ya. Nah, berarti Y L kali lambda per D. Udah, itu aja. Jaraknya. Yang terang ke terang misalnya. Kalau gelap tinggal kamu gantikan ini jadi apa? Setengah lambda. Jadi terang gelapnya sangat tergantung pada ini. Perbedaan di situ. Biasa soal hanya kasih tahu terjadi ini ada sudutnya sekian berapa. Kalau ini berarti penggelapan, terjadi gelap. Berarti kalau gelap itu bedanya setengah lambda, satu setengah lambda, dua setengah lambda, pokoknya belakang fasenya beda setengah fase. Atau 180 derajat, ya kan? 180 kan setengah fase. Sudah, oke. Oke ya. Jadi kalau kalian hafal rumus, ya udah nggak bisa, nggak mungkin gitu. Ini mudah, terus mudah loh. Belum ngerti, asalnya mengapa gelap, mengapa terang, udah gitu. Oke, ini celah tunggal. Jadi celah tunggal mengapa bisa terjadi demikian? Jadi mereka dalam imajinasi mereka seolah ini celah tunggal di sini yang kita ngomong celah tunggal ini. Oke, ini dianggap bagi dua, seolah-olah, maka dikasih titik merah saja. Oke, jadi ada seperti ini. Sama yang tadi, berarti yang membedakan mereka adalah ini, tadi kan? Oke, yang lainnya juga akan sama seperti ini nanti. Ini ada celah tunggal, berarti akan ada gitu. Nah, ini ada ininya nanti gitu. Susahnya. Ada ininya nanti sama kayak gini gitu. Jadi ini kalau saya anggap ini titik pertamanya, ini Y-nya, ini L-nya, sama lah. Ini nanti sudutnya gitu. Oke ya, saya ngomong gitu aja ya, biar singkat. Oke. Nah, berarti ini kalau saya bagi jadi dua,
Oke, berarti di sini kalau saya bagi dua menyebabkan ada dua gelombang gitu. Berarti di sini kalau di alfa, berarti sini alfa sama, berarti sin alfa sama dengan delta X bagi D per 2. D per 2 ini yang menyebabkan terjadinya pita terang pertama atau pita gelap pertama. Oke, kalau dia bagi dua gitu. Dia beda di situ dia. Jadi ini boleh saya anggap sebagai kalau ini terang, tentu ini lambda. Ada ya? Lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, oke ya? Kalau gelap berarti setengah lambda, sama. Cuma ini beda. Ini beda. Jadi ini boleh ditulis. Ini untuk yang terang. Pak, mengapa tidak dibikin, kalau bikin dari bagi dari 4, Pak? Berarti ini harus bagi 4 dong, Pak, gitu. Dia bagi 4, jadi apa artinya itu? Apa artinya kalau saya bagi dari 4 ya? 1, 2, 3, 4 gitu. Berarti sini ada 4 sinar yang lewat, ada nggak? Oke, ada 4 sinar yang lewat. Kalau ada 4 sinar berlewat, bagaimana nih? Tentu ini jadinya kan harusnya jadi gini nih. Jadi gini. Nah, ini efeknya apa? Kalau dia pakai umpama seperti ini, apa efeknya itu? Kan saya tadi mau pakai 2 berarti begini kan? Terjadilah ada interferensi yang seperti itu. Terus kalau misalnya saya bagi 4, anggapan saya kalau saya bagi 4, kan lucu gitu. Maksudnya apa kalau gitu? Oke, kalian baca sendiri. Ngerti kan? Sama saja kalau dia 4. Sekarang kalian baca sendiri ya. Lu baca, saya hapus dulu ya. Tadi baru ngomongnya, saya cuci tangan juga agak. Oke, tolong ya. Tolong. Oke, kalian baca sendiri. Terlalu asem. Kalau dia bilang begini, terlalu asem. Gak enak. Tolong dibaca. Mungkin depan seperti ini, jauh sini. Kalau bisa paling belakang aja ini ganti. Mau duduk di luar ya. Duduk paling belakang gitu. Siapa yang belum ambil soal apa bahasa Inggris? Ya. Jadi kau ambil. Siapa? Udah, belum ambil. Siapa lagi yang belum ambil? Yang bahasa Inggris punya. Oh dia aja yang belum ya. Yang ini punya.
Enggak lah, yang ini kan baru sekali aja lagi. Bahasa apa? Hah? Bahasa Apa? Soal normal lain? bahasa Indonesia. Ya. Yang ada manusia ada bahasa Inggris. Hah? Iya ada. Terus. Kamu bilang, astaga. Lu belum ada? Belum ada ya? Si itu ada nggak sih itu? Di siapa itu? Ah. Belum juga? Sudah lah dia. Kalau udah semalam tamu. Hah? Udah jelasin. Apa jelasin? Ada apa? Dia ngomong apa? Dah, jelasin cepat. Apa? Taruh, lu jelasin. Kalau hanya dua celah, kemungkinan besar kan artinya dua celah ini bisa menimbulkan mungkin cuma titik terang dan gelap. Ngerti nggak? Oke? Satu titik terang, satu titik gelap. Bisa jadi seperti itu. Tapi digambarkan banyak titik terang gelapnya tuh. Ngerti ya? Nah, berarti dia akan anggap seolah-olah tuh celahnya ada 4 kayak atau apa di dalam. Oke, jadi kalau seperti ini, kalau saja 4, kalau saya di 4 menyatakan titik. Oke. Jadi ini adalah gelap kedua. Ini berarti gelap pertama. Jadi kalau dia umpama 4 itu dia mengatakan bahwa dengan 4 ini saya bisa menemukan gelap yang kedua. Yang ini gelap yang pertama. Kalau pakai gelap ya. Kalau pakai yang ini kan artinya gelap kan ini setengah kan? Lu ngerti kan? Ini kan setengah ya. Kalau gelap pasti setengah kan? Itu setengah lambda, ya kan? Gitu kan? Gelapnya setengah lambda. Ngerti? Sudah belum? Belum? Sudah? Enggak kayak yang tadi gitu loh. Enggak kayak yang tadi gitu. Kalau tadi kan jelas bahwa lambda urutannya adalah setengah, 1,5, 2,5. Ini karena lubang ini ada 2. Nah, ini. Nah, ngerti? Berarti sini ada banyak sekali nih titik-titiknya yang nanti yang ada ini yang terang yang pertama, ya, terang yang kesekian gitu. Ini kan namanya terang yang pertama nih, terang 0. Selanjutnya mungkin ini terang 1, selanjutnya terang 2 gitu, kan ya? Oke? Untuk yang tunggal dia terjadi bukan karena begini gitu. Dia terjadi karena dijelaskan oleh mereka. Karena ini nggak ada 2 titik begini, 2 celah yang muncul gitu. Jadi mengapa di celah tunggal bisa terjadi ini pula nih, yang terang gelap? Nah, mereka berpikir bahwa kalau dua begini bagi 2 saja, berarti itu adalah gelap pertama atau terang pertama bisa terjadi. Ngerti? Tapi mengapa ada terang yang selanjutnya atau gelap yang selanjutnya? Gelap yang 2 atau 3 di gelap selanjutnya, mereka anggap ini titiknya mereka semakin membagi semakin banyak. Ngerti ya? Jadi seolah ada penghalangnya. Pak, bisa nggak dijelaskan seperti itu? Nggak bisa. Ini adalah cara mereka menjelaskan mengapa dalam celah tunggal bisa terjadi terang gelap. Dan ini ternyata betul apa yang mereka bayangkan benar, hitungannya benar gitu. Sudah seperti sehingga terjadilah kebalikan dari yang jadi saya nggak akan ngomong kebalikan gitu.
Saya tidak akan ngomong kebalikan. Saya akan ngomong dengan cara seperti ini gitu. Saya akan ngomong semua. Jadi untuk yang D bagi 2, ini D saya bagi 2 itu menyebabkan terang pertama atau gelap pertama. Ngerti ya? Kalau saya bagi jadi 4, dia akan menjadi terang yang kedua atau gelap yang kedua. Ngerti? Kalau saya bagi 6, berarti akan jadi terang yang ketiga atau gelap yang ketiga. Sedangkan lambdanya sama. Mengapa Pak? Lambdanya sama Pak? Karena dia hanya satu lubang. Sudah? Ngerti? Kalau yang 2 lubang, dia ada begini, ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Ketemu yang begini, 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 begini. Nah, ngerti ya? Dia itu sudah ada begini ya kalau yang banyak lubang itu. Kalau saya bikin begini ya, oke, ngerti ya? Saya gambar ini puncaknya ya, puncaknya banyak. Saya gambar puncaknya ya. Berarti ini akan kalau saya gambar ini, yang kena yang ini nanti puncaknya ini, puncaknya. Dia langsung tersebar merata, ngerti ya? Padahal dia lubang. Sedangkan, nah dari masing-masing kalau saya lihat di sini, sudah, dan di sini, dengan sini, tolong ya, contoh. Saya gambar logonya agak besar ini ya. Tapi saya anggap dari ini ya. Nah, ada yang ini, berarti ini dengan ini. Ini ya, yang ini dengan yang ini gitu. Ngerti? Ini kalau sampai ujung, nah ini kita ngomong mungkin, sorry ya, terang kelima misalnya gitu. Ngerti? Antara yang ini dengan yang ini, ngerti? Nah ini terang 4, ngerti tak? Sudah? Jadi dia seperti ini terjadinya. Nah, sedangkan ini enggak. Panjang gelombangnya dianggap sama karena hanya ada unsur satu yang muncul seperti ini. Nah, kalau yang ini ya dengan ini gitu. Jadi perbedaan mereka kalau ini lebih gampang kita merumuskannya lebih gampang. Langsung menggunakan gelombang selanjutnya apa gitu. Misalnya contoh ya. Contoh tolong ke sini. Kalau kalian nggak ngerti saya ngomong gini aja deh. Saya ngomong gini. Oke, yang pertama begini. Oke ya, saya ngomong yang pertama begini. Lebih baik saya ngomong yang digambar. Kalau gini kalian nggak ngerti. Oke, saya pakai gambar ini aja. Nah lebih enak kayak gini. Lebih enak kayak gini gambarnya. Tapi kalau skala tunggal tidak terjadi seperti ini. Beda, sifatnya beda. Nah, contoh. Saya kasih yang merah di sini saja. Merah. Merah aja yang saya kasih. Jadi titik yang ini akibat dari yang sedangkan yang ini terjadi akibat gelombang yang kedua dengan gelombang 3. Ini kita gelombang 3, yang ini gelombang 2. Ngerti? Sedangkan
Yang ini gelombang 1 dengan gelombang 3 yang hitam. Oke, ngerti nggak sih? Oke, begini. Kalau gelombang 1 bentuknya gini. Kan semua sama ya. Kalau ini gelombang ketiga, sorry. Atau ini gelombang pertama, ini gelombang kedua. Oke. Saya anggap ini gelombang kedua. Contoh yang ini terbentuk dari gelombang kedua dengan gelombang kedua. Oke ya. Berarti interaksinya saya akan ngomong begini. Gelombang 2 dengan gelombang 2. Oke, berarti yang ini adalah titik ini. Sedangkan titik ini terjadi antara gelombang 3, 1, 2, 3 dengan gelombang 2. Gelombang 3 kalau saya bikin ini lagi begini, berarti ini gelombang 1, ini 2, ini 3. Oke, dengan gelombang 2. Oke. Gelombang 2 dengan gelombang 3. Sorry. Gelombang 2 dengan gelombang 3. Berarti gini ya, sorry. Nah, seperti itu. Jadi ini gelombang yang ketiga punya ya 1, 2, 3. Gelombang 3. Sedangkan ini kan lebih pendek. Dia kan sampai sini agak jauh kan. Ini kan sudah jarak tempuhnya ini kan agak panjang. Ini kan sudah sampai. Ini tercontoh ini gelombang 2. Terjadi apa? Kayak gini lah jadinya gitu. Sedangkan titik ini, ya, titik mungkin yang di sini. Nah ini yang mengakibatkan terang 1, terang 2, terang 3, terang 4. Ada yang antara gelombang 1 dengan 3, gelombang ini dengan ini gitu. Oke ya. Dengan catatan ini perbedaannya satu gelombang. Berarti ini tercipta terang 1. Ya. Kalau yang terbentuk karena gabungan antara gelombang 2 dengan gelombang 1, gelombang 3 dengan gelombang 1, berarti perbedaannya kan 2 lambda. Oke, 2 lambda berarti terang kedua. Nah, tidak. Gitu loh. Karena ada gelombang, di sini enggak terjadi seperti ini. Enggak seperti itu. Cara terjadinya adalah mereka seolah di satu lubang dibagi menjadi banyak lubang. Ngerti? Nah, beda di situ. Makanya untuk gelap yang pertama, kalau ini kan konsepnya apa? Oke, konsepnya apa? Sigma X itu adalah lambda kalau untuk terang. 2 lambda, 3 lambda. Ngerti ya? Sama, konsepnya gitu aja. Karena terbentuk kayak gini, 2 lubang. Ngerti ya? 2 gelombang. Kalau ini enggak, gelombangnya cuma 1 gitu. Ya terjadinya ada hitam putih dianggap mereka untuk yang terang atau gelap deh. Kamu katakan, oke. Gelap yang pertama ini tetap setengah lambda karena dia asalnya cuma dari satu lubang, satu sinar, ngerti ya? Ngerti ya? Yang membuat mereka itu gelap pertama adalah ini dibagi 2. Jadi D-nya bagi 2. Sin-nya itu adalah ini per ini kan. Berarti kalau saya mau cari ini adalah sin apa namanya? Sin theta D bagi 2. Itu untuk gelap pertama. Bagi 2. Untuk gelap kedua, nah sin-nya itu sin, betul ya sin-nya. Kalian apa sih? Untuk ini apa? Kali ya. D per 2 sin theta. Untuk gelap kedua adalah D-nya dibagi 4 lubang. Ngerti ya? Oke? Beda di situ. Untuk gelap ketiga, ini tetap sama ya. Oke? Kalau ini kan berubah kan? Ini berubah. Karena dia memang berasal dari 2 lubang.
Kalau ini apa? Untuk gelap yang pertama kita ngomong the sin theta sama dengan yang pertama, gelap pertama ya, setengah lambda. Untuk yang gelap kedua, gelap ya, mainnya di sini sin 1,5 lambda. Ada bedanya sini. Sedangkan yang kalau tunggal beda letaknya. Sudah, itu bedanya. Nah kalau penyederhananya ya kan silakan lo penyederhananya kan jadi dua. Maka di rumus, makanya saya nggak suka rumus gitu. Nanti disebut gini, untuk gelap kedua ini jadinya menjadi 2 lambda. Jadi untuk gelapnya itu dia pakai rumus apa? D sin theta sama n lambda untuk gelap. Contoh ini kan jadi 2 kan? Gelap kedua kan? Gelap pertama 1, nanti gelap ketiga dia 3 lambda. Ngerti? Tapi saya nggak suka hafal gini gitu. Saya sukanya Pak Udin aja. Nanti baru saya ini kan, karena ini lebih masuk ke akal saya. Lu hafal gini, mati lalu. Oh, saya cari mati kalau hafal. Jadi beda antara ini, kalau ini pakai gelombang yang terjadi dari 2. Ini tidak. Beda. Sudah?